Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dunia OPS. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi informasi tentang cara pemilihan formasi guru honorer yang memiliki ataupun yang tidak memiliki formasi di sekolah induk. Nah, ini di sini teman-teman bisa mengunjungi situs resmi dari P3K Kemdikbudristek ya. Alamatnya adalah guruppk.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah halaman berandanya atau halaman awalnya ya ketika Bapak Ibu mengakses portal ini. Ini adalah portal resmi ya dari Kemdikbudristek ya. Ini adalah portal informasi rekrutmen guru P3K ya, khusus guru P3K. Nah, untuk melihat beberapa informasi silakan Bapak Ibu bisa dilihat ya di sini beberapa menu untuk melihat informasi. Kemudian kita akan scroll ke bawah ya. Di sini ada informasi tentang apa itu BPK, silakan dipahami, dibaca, dipahami ya. Kemudian di sini ada informasi lagi tentang alur seleksi ya. Di sini bisa Bapak Ibu lihat ya. Untuk tahap pertama ini adalah tahap pendaftaran ya. Ini dilakukan untuk guru honorer sekolah negeri dan honorer THK ya, THK 2 ya. Ini yang melakukan pendaftaran terlebih dahulu, kemudian disusul dengan guru honorer sekolah swasta dan lulusan PPG. Ya, ini adalah alur dari eh, seleksinya ya, alur seleksinya. Kemudian di sini ada informasi pendaftaran akun. Ya, di sini dimulai dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 22 Juli tahun 2021. Jadi untuk Bapak Ibu yang sampai saat ini belum mendaftar, silakan mendaftar ya, jangan sampai lewat dari tanggal yang sudah ditentukan ini. Kemudian ada informasi tentang verbal ijazah. Kemudian untuk informasi selanjutnya ya di portal Kemendikbudristek ini adalah tentang pemilihan formasi. Ini yang akan kita bahas pada video kali ini ya. Di sini dikatakan pelamar memilih formasi yang linier berdasarkan data kualifikasi pendidikan dan atau sertifikat pendidik yang telah terverifikasi. Nah, ini artinya ini merujuk pada SE kesesuaian kualifikasi akademik ya. Kita buka SE-nya di sini dari Dirjen GTK ya. Ini ada surat edarannya dengan nomor 1460-B-B1-GT-02-01-2021 tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran pengadaan guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2021. Nah, di sini pada poin 3 dan 4 ini ya, yang poin 3 ini adalah calon guru P3K mendaftar sesuai dengan sertifikat pendidiknya. Kemudian yang keempat, apabila calon guru P3K tidak memiliki sertifikat pendidik, maka mendaftar sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Nah, ini artinya sama dengan ketentuan yang ada di sini ya untuk pemilihan formasinya. Nah, ini saya akan contohkan seperti ini. Saya akan cari dulu ya bahasa Indonesia. Contohnya seperti ini. Jika teman-teman mengajar di SMP ya, jenjang SMP dengan S1-nya itu bahasa Indonesia, kemudian kalau teman-teman mempunyai sertifikat pendidik dengan kode 156 ini bisa mendaftar atau memilih formasi di jenjang SD sebagai guru kelas, kemudian SMP sebagai guru mapel bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, kemudian di jenjang SMA bisa menjadi guru mapel bahasa Indonesia dan sastra Indonesia, kemudian di jenjang SMK bisa menjadi guru mapel atau memilih formasi guru mapel bahasa Indonesia dan sastra Indonesia ini jika memiliki sertifikat pendidik. Nah, kemudian kalau teman-teman tidak memiliki sertifikat pendidik, ya ini artinya teman-teman harus memilih formasi sesuai dengan kualifikasi akademik S1-nya ya. Jika teman-teman mengajar di SMP bahasa Indonesia, maka teman-teman bisa memilih formasi di jenjang SMP, SMA, dan SMK. Tidak bisa memilih jenjang di SD ya, karena teman-teman bukan atau tidak memiliki sertifikat pendidik, jadi tidak bisa melamar formasi sebagai guru kelas. Ini untuk yang mempunyai sertifikat pendidik. Nah, seperti itu ya. Ini adalah pengertian dari ini ya tentang pemilihan formasi. Nah, kemudian pelamar memilih formasi dengan ketentuan sebagai berikut. Yang A,
dalam hal formasi tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar saat ini, pelamar wajib mendaftar di sekolah tersebut selama sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidikan linier. Jadi ini ketika teman-teman di sekolah teman-teman membuka formasi, teman-teman harus mendaftar di sekolah teman-teman itu sendiri ya, tidak boleh melamar di sekolah lain. Begitu ya pengertian dari poin A ini. Kemudian ke poin B, formasi yang sudah dilamar sebagaimana dimaksud dalam huruf A tidak dapat dilamar oleh pelamar lain. Kemudian di poin C, di sini dalam hal formasi tidak tersedia di sekolah tempat pelamar mengajar, pelamar dapat mendaftar di sekolah lain yang masih tersedia formasinya. Jadi untuk teman-teman yang untuk sekolah teman-teman yang tidak membuka formasi, maka teman-teman bisa memilih formasi di sekolah lain ya. Itu pengertiannya dari ketiga poin ini. Kemudian selain informasi ini ya, admin akan memberikan informasi lain di portal PPK Guru Kemdikbudristek ya di sini tentang seleksi administrasi. Ini dimulai dari tanggal 2 sampai dengan 27 Juli tahun 2021. Pelamar mengunggah dokumen persyaratan yang diperlukan untuk seleksi administrasi. Ini kita bisa lihat ya dokumen persyaratannya di sini. Nah, ini penjelasannya bisa teman-teman buka ya. Ini harus dipahami. Ini ada 6 persyaratan ya di sini yang harus sesuai ya, yang nanti akan diupload di portal IASN. Tutup dulu. Kemudian ada informasi lagi ya, ujian seleksi kompetensi ini dimulai dari tanggal 23 sampai dengan tanggal 29 Agustus tahun 2021. Di sini ada informasi bobot dan durasi soal ya, ini kita bisa lihat di sini. Ini ya, konten, kompetensi teknis, manajerial, sosial, kultural, dan pertanyaan wawancara. Di sini butir soalnya ini ya, jumlah butir soalnya, kemudian waktunya ini, kemudian dan bobotnya ini. Ini adalah bobot soal ujian kompetensi. Kemudian teman-teman juga bisa melihat kebijakan afirmasi. Ya, di sini. Ini ada jenis tambah nilai ya. Ini untuk yang punya sertifikat pendidik, ini jumlah tambah nilainya adalah 100% dari nilai maksimal kompetensi teknis. Berlaku untuk semua peserta yang memiliki sertifikat pendidik yang linear dengan formasi yang dilamar. Kemudian ada tambahan nilai afirmasi lagi untuk usia ya. Tambahan nilainya adalah 15%. Ya, berlaku untuk peserta di atas 35 tahun dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Kemudian untuk penyandang disabilitas ini juga mendapatkan poin 10% ya. Ini kriteria guru yang bisa melamar akan disiapkan oleh Kemdikbud. Kemudian verifikasi akan dilakukan oleh Kemdikbud dengan metode verifikasi video. Kemudian yang keempat, guru honorer THK 2 ini mempunyai jumlah tambah nilai 10%. Peserta terdaftar di database THK 2 BKN dan berstatus aktif sebagai guru selama 3 tahun terakhir berdasarkan data Dapodik. Itu ya, ini adalah afirmasi yang diberikan oleh Kemdikbud. Ya. Kemudian ada informasi tentang pemilihan formasi 2. Di sini dari tanggal 18 sampai dengan tanggal 24 September tahun 2021. Silakan teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian ada informasi tentang ujian seleksi kompetensi 2, ini tanggal 6 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021. Kemudian ada pemilihan formasi 3, 29 Oktober sampai dengan 4 November 2021. Nah, yang terakhir adalah ujian seleksi kompetensi 3 yang akan dilakukan pada tanggal 15 sampai dengan 21 November tahun 2021. Kemudian di sini juga disediakan beberapa dokumen ya yang bisa teman-teman unduh. Di antaranya adalah pengumuman seleksi penerimaan P3 Guru tahun 2021, SE linear kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik seperti yang tadi saya sudah ini ya buka ini ya. Ini adalah SE tentang kesesuaian kualifikasi akademik. Ya, kemudian ada beberapa dokumen lain yang bisa teman-teman unduh di portal P3K Guru Kemdikbudristek ya. Nah, mungkin untuk informasi pada video kali ini cukup sekian. Semoga ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.